Pemirsa, kenaikan harga sayuran dan plastik dirasakan oleh para pedagang sayur di Pasar Kopro, Jakarta Barat sejak sebulan terakhir. Bahkan pedagang mulai mengurangi keuntungan akibat melonjaknya harga. Lalu bagaimana strategi pedagang menghadapi mahalnya barang-barang ini? Berikut kita simak laporan dari Insan Suwardi dan Alan Indra dari Pasar Kopro, Jakarta Barat. Harga bahan pokok kini masih terus dipantau oleh masyarakat. Mengingat sejumlah harga bahan-bahan kebutuhan masakan setiap hari ini menjadi salah satu hal yang paling primer dan krusial bagi kelangsungan masyarakat. Termasuk kalau kita lihat dampak dari Perang Timur Tengah yang menjadikan sejumlah harga bahan pokok ini mengalami kenaikan, kini masih terus dirasakan oleh para pedagang. Mulai dari harga bahan plastik dengan bahan baku utama seperti nafta yang naik kurang lebih di angka 40% sampai dengan 100%, dalam kurun waktu bulan April belakangan ini langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat kecil yang berjualan bahan-bahan pokok kepada masyarakat. Kami berikan update sedikit seperti di Pasar Kopro kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Kini kalau kami pantau harga-harga bahan pangan ini cenderung masih ada yang stabil, namun ada juga yang mengalami kenaikan. Seperti harga tomat yang kami dapatkan informasinya, saat ini untuk harga tomat dilaporkan harganya naik yang biasanya dijual dari harga Rp20.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga bahan-bahan yang lainnya seperti harga cabai rawit merah ini terpantau turun dari harga sebelumnya di Rp120.000 per kilogram, saat ini turun menjadi Rp100.000 per kilogram, dan harga cabai merah keriting yang biasanya naik di harga Rp80.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp60.000 per kilogram. Nah, saat ini kita akan tanya seperti apa dampak dari naiknya harga plastik terutama, karena kalau kita lihat biasanya para pedagang ini sangat menggunakan bahan-bahan plastik seperti ini untuk berjualan. Apakah dampaknya langsung dirasakan oleh mereka dan apakah mereka mengalami kerugian ataupun memiliki strategi-strategi khusus untuk berjualan di tengah tingginya harga plastik yang dirasakan oleh masyarakat. Kita langsung bertanya kepada salah satu pedagang. Halo Ibu, selamat pagi. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Sulastri. Oke. Ibu Sulastri, mau tanya dong Bu, mungkin update dulu nih ya Bu untuk harga bahan-bahan. Apakah tadi benar Bu harga tomat saat ini lagi naik Bu? Betul. Berapa Bu? Tadinya 20, sekarang 25. Oke. Kalau selain tomat mungkin ada bahan-bahan lain Bu yang lagi naik? Kayaknya nggak begitu. Oke, berarti saat ini cukup mayoritas cukup stabil ya Bu ya? Ya, betul. Kalau untuk harga cabai dan bawang sendiri saat ini berapa Bu? Boleh disampaikan nggak Bu? Kalau cabai rawit merah tadinya 120, sekarang udah 100. Kalau cabai keriting tadinya sempat 80, sekarang 60. Oke, untuk bawang? Bawang merah 60. Ini normal ya Bu? Ya normal. Baik, dengan bawang putih ya Bu ya? Betul. Nah Ibu, ini kan kalau beberapa waktu belakangan ini kan harga plastik ya Bu ya lagi naik-naiknya karena bahan baku nafta yang biasa digunakan untuk plastik ini terdampak dari Perang Timur Tengah. Nah untuk di tingkat pedagang seperti Ibu sendiri Bu, kalau saya lihat kan plastik pasti sering dipakai ya Bu ya. Gimana Bu? Apakah sudah naik saat Ibu beli untuk berdagang? Kayaknya udah hampir sebulan. Hampir sebulan. Iya. Boleh tahu Bu, biasanya Ibu beli plastik untuk berjualan berapa kilo dengan harga berapa dan sekarang naiknya jadi berapa Bu? Kalau per kilo 32, sekarang 60. Hampir 2 kali. Iya, ya betul. Dengan plastik yang lagi tinggi harga seperti ini, bagaimana sih Bu Ibu mensiasati agar tetap dapat untung? Apakah mengurangi pembelian atau mungkin memang Ibu udah siap mengalami kerugian dengan harganya naik plastik ini Bu? Kalau mengurangi pembelian itu, ya emang maksudnya kalau belanja dikurangin. Tapi untuk antisipasi untuk rugi mah mungkin berkurang aja ya. Untung kita berkurang ya. Makanya minta tolong lah. Kalau dari pemerintah sendiri atau mungkin dari lembaga-lembaga setempat, apa sudah ada sidak di pasar belum sih Bu dengan harga naik-naik seperti ini terutama untuk plastik? Belum, kayaknya masih ya. Mungkin Bu Sulastri boleh sampaikan Bu harapan Ibu, mungkin masukan kepada pemerintah apa sih Bu yang Ibu ingin harapkan dari mereka dengan harga plastik yang tinggi seperti ini? Ya minta tolong aja kita warga kecil ya yang di pasar tradisional gini yang berasa banget. Minta tolong dah, kita sampai kapan bertahan begini? Ya terutama plastik ya. Terima kasih Bu Sulastri, sehat selalu dan selalu untung ya Bu ya dalam jualannya. Terima kasih Bu Sulastri sudah bergabung dengan kami. Ya, itu tadi pembicaraan kami bersama dengan Ibu Sulastri yang menyampaikan bahwa memang kenaikan harga plastik yang langsung dirasakan oleh masyarakat ya, terutama bagi mereka para pedagang. Mengingat plastik seperti ini sangat selalu digunakan mereka untuk berjualan, untuk mengemas barang-barang mereka kepada masyarakat. Karena memang kalau di pasar-pasar tradisional seperti ini, plastik masih menjadi salah satu bahan kondimen yang paling penting digunakan untuk berjualan. Selain itu juga memang disampaikan dari
dari Pasar Kopro yang berada di Tanjung Duren, Jakarta Barat saat ini memang belum ada ataupun belum dilaporkan adanya upaya dari pemerintah ataupun langkah sidak tertentu yang dilakukan untuk bagaimana memonitoring terkait dengan harga plastik yang masih cukup tinggi sampai dengan saat ini dan langsung dirasakan oleh para pedagang, termasuk harapan mereka menyampaikan kepada para pemerintah agar bisa ikut langsung mencarikan solusi bagaimana menangani tingginya harga plastik yang langsung dirasakan oleh para pedagang yang langsung terasakan keuntungan mereka berkurang semenjak perang pecah dan menimbulkan kelangkaan bahan baku produksi plastik. Dari Pasar Kopro, Jakarta Barat, Ihsan Suwardi, Alan Indra, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.